woke up and said, I'm sick of all these bloodsuckers. Setelah pada 19 Januari lalu, pertukaran tahanan antara Hamas dan Israel sukses dilakukan, kini pertukaran tahap yang kedua kembali dilakukan dengan 4 tentara wanita Israel ditukar dengan 200 warga Palestina yang ditahan oleh Israel. Pertukaran itu sendiri terjadi dengan sedikit dramatis. Sebelum pada akhirnya, semua sukses dilakukan di mana dalam hal ini Hamas berhasil mengirimkan pesan pada dunia jika propaganda Israel yang menyebut Hamas sebagai orang-orang tak bermoral terbukti tak benar. Sebaliknya, kelompok yang menguasai Gaza itu menunjukkan sisi positifnya saat memperlakukan dengan baik tawanan mereka. 4 tentara Israel nampak kembali dengan kondisi baik, penuh senyum, dan mengirimkan salam perpisahan pada orang-orang di Palestina yang telah menjaganya. Melihat para tentara Israel yang jadi tawanan nampak mengirimkan salam, pertanyaannya adalah, kok bisa dan apa dampak dari hal ini? Itulah yang akan kita bahas. Saat baru-baru ini, Menteri Luar Negeri AS juga menilai jika ini sebagai kegagalan Israel dan Amerika untuk mengalahkan Hamas. There's a place in my heart for those who lack commitment. Setelah serangan besar-besaran Israel ke jalur Gaza yang terbukti telah memberikan kehancuran total di negara tersebut dengan hampir 60% gedung-gedung di Gaza hancur dengan jutaan warga Gaza tak memiliki tempat tinggal, baru-baru ini dunia dikejutkan dengan bagaimana Hamas kembali ke permukaan usai gencatan senjata diperlakukan antara dua kubu tersebut. Pasalnya, jika kita melihat mereka, Hamas nampak masih memiliki banyak pengikut dan hal itu tergambar jelas dalam proses pertukaran tahanan antara kedua belah pihak baru-baru ini. Jadi bicara soal pertukaran tahanan sendiri, dalam gencatan senjata tahap 1 telah terjadi 2 kali proses pertukaran. Yang pertama adalah pertukaran 19 Januari sebelum 25 Januari yang lalu atau Sabtu kemarin. Pertukaran kedua kembali dilakukan. Nah, dalam proses inilah, pasukan dari Hamas dinilai sukses mengalahkan propaganda dari Israel dan media-media yang mendukung mereka. Jadi, dijelaskan bahwa selama ini Hamas ini disebut sebagai teroris yang kejam. Tapi dalam 2 kali pertukaran tahanan yang dilakukan, para tahanan dari Israel nampak diperlakukan dengan sangat baik. Lihatlah yang dilakukan Hamas dalam proses pertukaran kedua ini. Dengan menyiapkan sebuah panggung, mereka membawa 4 tahanan tentara wanita Israel. Keempat wanita tersebut yakni Karina Arif, Daniela Gilboa, Nama Levi, dan Liri Albak. Mereka kemudian dibawa ke podium di mana mereka melambaikan tangan dan tersenyum. Sebelum pada akhirnya, mereka masuk ke kendaraan ECRC yang membawa mereka ke pasukan Israel. Menariknya, saat masih di dalam mobil, para tahanan wanita tentara Israel ini juga sempat mengirimkan pesan yang isinya berterima kasih telah diperlakukan baik saat berada dalam penahanan. Mereka mendapatkan makan hingga minum yang kami pikir layak, dan itu terlihat jelas dari kondisi fisik dan tubuh mereka, bukan? Assalamualaikum, marhaba. Syukran لكتاب القسام على كل المعاملة الكويسة. شكرا للأكل والشرب والملابس. شكرا للشباب اللي كانوا يحفظوا علينا ويديروا باله علينا من كاسف. وإن شاء الله يكون الكل يوم سعيد وأحسن يوم وكلنا نكون بخير. يوم 25/1/25. Di sisi lain, di waktu bersamaan, bus-bus yang membawa warga Palestina yang ditahan di Israel juga terlihat berangkat dari penjara militer Ofar milik Israel di tepi barat yang diduduki. Dinas penjara Israel mengatakan bahwa seluruh 200 tahanan dibebaskan sesuai dengan daftar yang diterbitkan oleh Hamas. Dan pada akhirnya, pembebasan di kedua belah pihak disambut oleh kerumunan warga Palestina yang bersorak di kota Ramlah. Dan sebaliknya, 4 tentara yang ditahan Hamas juga telah kembali dan disambut keluarga mereka. Apakah ini kekalahan Israel?
Melihat apa yang terjadi dalam proses pertukaran sandera yang dilakukan oleh Hamas di 2 tahap pertukaran ini, ada beberapa hal yang membuktikan bahwa propaganda Israel selama ini salah. Pertama, Hamas membuktikan bahwa para tawanan Israel diperlakukan dengan baik. Hal ini berbeda dengan apa yang dilakukan para tentara Israel pada tahanan Palestina yang menggambarkan pada dunia pesan yang lebih positif dan humanis ke Hamas. Selain itu, melihat Hamas masih memiliki banyak pengikut, ini juga menunjukkan jika tujuan dari serangan Israel untuk menghancurkan Hamas telah gagal. Seperti kita tahu, sejak awal tujuan utama Israel dalam serangan Gaza adalah untuk mengalahkan Hamas, kata mereka. Dan itu menjadi membingungkan karena Hamas terus bermunculan dengan jumlah banyak. Hal ini membuat Menteri Luar Negeri AS yakni Blinken tampak bingung dan menyebut jika Hamas selalu bisa merekrut seorang baru. Padahal sebelumnya, saat Israel mampu melumpuhkan pemimpin Hamas, Yahya Sinwar, mereka pikir akan mengakhiri Hamas. Namun nampaknya itu semua jadi salah. Dan sekali lagi, kita bisa melihat para pejuang Hamas nampak berkumpul dengan jumlah yang banyak. There's a place in my heart for those who lack commitment. Tangisan sang anak yang mengunjungi ibunya. Di antara tahanan-tahanan yang akhirnya dibebaskan sebagai bagian dari pertukaran yang dilakukan Israel dan Hamas, banyak dari tahanan Palestina ini telah dipenjara selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, tanpa kepastian. Dan saat mereka kembali, hal itu menjadi momen yang benar-benar menyentuh hati siapapun yang melihatnya. Lihatlah momen ini saat Muhammad Arda memeluk ibunya setelah 24 tahun dipenjara oleh pihak Israel. Arda dibebaskan dalam kesepakatan pertukaran tahanan pada Sabtu lalu. Sekarang lihatlah momen yang satu ini saat Muhammad Kefaya memeluk ibunya setelah 10 tahun di penjara. Hingga momen yang menunjukkan ketidakberdayaan Muhammad Zaid yang menangis saat mengunjungi makam ibunya yang meninggal saat ia dipenjara selama 23 tahun. Info, banyak orang Palestina dipenjara tanpa kesalahan yang jelas selama bertahun-tahun, tanpa harapan bisa dibebaskan. Bahkan terbaru, saat gencatan senjata dilakukan di Gaza, di Jenin, 60 orang lainnya ditangkap Israel. Yap, kebiadaban Israel emang gak habis-habis teman-teman untuk bisa menguasai Palestina. Dan pemerintah RI baru-baru ini ikut mengutuk serangan Israel di area Jenin tepi barat, di mana pasukan Israel mengusir seluruh warga dari rumah mereka. Mereka merusak jalan dengan alat-alat berat, namun sekali lagi sulit untuk menghentikan Israel, bahkan saat Presiden Ham udah mengutuk mereka. Karena sekali lagi, dukungan besar Amerika ada di belakang Israel. Dengan terbaru, Donald Trump bahkan telah menghentikan semua bantuan internasional apapun, kecuali untuk Israel dan Mesir. Saat ini sendiri, meskipun gencatan senjata telah dilakukan, yang pasti warga Palestina secara umum masih membutuhkan bantuan untuk hidup dan membangun kota mereka kembali. Saat ini di wilayah utara, tenda-tenda tengah dipersiapkan dan didirikan meskipun terjadi kekurangan yang signifikan untuk menampung orang-orang yang kembali dari selatan. Banyak warga Gaza memunguti sisa-sisa reruntuhan untuk mereka gunakan kembali, dan pada akhirnya ini akan membutuhkan waktu panjang melihat mereka kembali hidup dengan normal. Dan pada akhirnya, semoga saja gencatan senjata ini bisa berlangsung dengan penuh dan penderitaan warga Gaza bisa usai. مين؟ بولاد؟ أنت بتبيع فستق؟ طلع بس. طب ما تعيطش. قديش معك فستق؟ قديش بتبيع الفستق؟ بشيكل. بشيكل؟ طب ليش بتبيع أنت فستق؟ ببيع. نعم؟ ببيع. يا روحي.
طب شو بدك تعمل؟ أبيع وأروح. بدك تبيع وتروح؟ شو اسمك انت يا حلو؟ فؤاد. شو؟ فؤاد. فؤاد؟ شاطر يا فؤاد، انت ما تعيطش. قوم قوم يا فؤاد. حطهم انا بدي اشتريهم منك كلهم، بدي اشتريهم. شو رايك تبيعني اياهم كلهم؟ بكر. قديش انت بدك تبيعني اياهم؟ برافق بكر. انت قديش بدك تبيعني اياهم؟ Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.